Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh semuanya, sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kemarin yang terakhir, mutu qobalal antamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Dan itu sangat erat hubungannya dengan nahi mungkar. Kalau sebelum-sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang amar ma'ruf, yaitu menyeru untuk kebaikan. Harapan saya video saya yang sebelumnya itu menyeru ke kebaikan itu melalui wudhu. Semoga aja mudah dipahami dengan akal logika yang ada, dengan kenyataan yang ada. Dan kita masuk sekarang ke nahi mungkar. Nahi mungkar itu menyeru untuk memerangi kemungkaran, kebatilan. Kebatilan yang dimaksud, yang sebenarnya itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Makanya ada hadis yang mengatakan mutu qobalal antamutu, yaitu mematikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, kita coba bahas sekilas saja. Maksud saya itu yang simple, yang logika kenyataan yang ada, bukan menghayal lagi, bukan nanti setelah kita mati, itu bukan, tapi kenyataan yang ada sekarang, bagaimana kita bisa memahami. Nahi mungkar, setiap tahun kita itu sebenarnya menjalani yang namanya nahi mungkar dengan menjalankan puasa. Puasa itulah yang disebut dengan nahi mungkar, memerangi yang mungkar. Itulah yang perang sebenarnya, perang melawan nafsu kita sendiri. Dan nafsu apa aja yang harus diperangi? Di antaranya itu kan banyak para kiai, para ulama yang menjelaskan. Di antaranya nafsu-nafsu yang kita harus perangi itu ada ria, ujub, takabur, sombong, iri, dengki. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita perangi. Bukan cuma menahan lapar, menahan haus, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak bisa meresap sampai ke dalam diri. Makanya banyak sekali orang yang mengatakan, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, melainkan cuma dahaga dan lapar. Itu aja. Karena tidak memahami yang sebenarnya. Jadi nahi mungkar itu, saya ulang lagi, bukan untuk menghakimi orang lain, itu bukan menindas atau mengatasnamakan Allah, itu bukan menindas mengatasnamakan agama Allah, itu bukan. Agama Allah itu yang mana sebenarnya? Sebelum Rasulullah lahir, sebelumnya agama-agama apa? Bukankah itu juga agama Allah juga? Yang jelas setiap agama itu mengajarkan kasih sayang. Itulah bahasa Arab, bahasa Tuhan. Jadi kenapa sih kita tuh harus mengingkari kenyataan yang ada, menghakimi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, yang tidak sejalan dengan kita, membawa-bawa atas nama malaikat ataupun pasukan Allah? Gimana ya? Akal pikirannya ditaruh mana nggak tahu itu. Yang namanya puasa itu kan menahan diri berbuat
keji, berbuat zolim ke dalam diri, ke diri kita maupun keluar diri. Itu kan tujuan utama. Maksud saya itu kan perjalanannya. Tujuan utamanya kan untuk menuju ke fitrah suci, ke fitrahnya Allah. Tapi kalau mengatasnamakan Allah terus berbuat keji, menghakimi, merasa diri kita yang paling benar, paling suci, itu loh yang harus disingkirkan. Itu yang harus dibunuh. Itu yang harus dimatikan. Mutu kebelakang mutu. Aduh lur, mati lampu lur. Oke, lanjut lagi biar kelihatan. Yang harus dibunuh ya sifat-sifat yang zolim, sifat-sifat yang mungkar. Itu yang harus kita perangi. Nyala lagi. Oke, lanjut lagi lur. Jadi nahi mungkar itu yang sebenarnya itu memerangi diri kita sendiri, bukan mengatasnamakan, saya ulang berapa kali ini, bukan mengatasnamakan Rasul, bukan mengatasnamakan Allah untuk berbuat keji dan mungkar. Jadi bukan teriak takbir terus berbuat keji dan mungkar, melawan atau membasmi, mau menyingkirkan yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan kita, tidak sependapat dengan, tidak sejalan dengan ketuhanan kita. Itu bukan seperti itu. Jadi yang tidak sependapat, yang tidak sepaham, tidak seiring antara zahir dan batin, yang harus diperangi yaitu nafsu itu tadi, nafsu yang keji dan mungkar dalam diri kita. Saya rasa cukup jelas lur ya. Ayat sebenarnya itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Seandainya kita bisa menjalankan itu, semuanya bisa menjalankan itu, saya rasa dunia ini tuh tentram kok. Dunia ini tuh indah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berbuat keji dan mungkar, menyingkirkan orang yang tidak sependapat ataupun sejalan dengan kita, itu seperti yang ditulis, yang diterangkan di Al-Baqarah ayat 16 dan ayat 15 dan 16 kalau tidak salah. Saya bacakan dulu ya, artinya aja tapi. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan ayat 16, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayat 17, ini yang nyata. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahayanya yang menyinari mereka
dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Nah, itu orang-orang yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus berbuat keji dan mungkar. Ya seperti itu. Mereka itu seolah-olah tuh menegakkan keadilan, seolah-olah tuh betul-betul memerangi keji dan mungkar, tapi mereka sendiri yang melakukan, mengatasnamakan perbaikan. Itulah orang-orang yang tidak diberi syafaat oleh Rasul dan Allah, tidak diberi petunjuk. Sekalipun diberi petunjuk, mereka akan menyangkal, mereka akan menolak dengan segala dalil, dengan segala hadis. Dan itu sesuai dengan ayat 6 ayat 6 Al-Baqarah dan ayat 7. Itu sangat sesuai. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Itu ayat 6. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Itulah kenyataannya orang-orang kafir. Dan penjelasannya itu ya seterusnya, itu penjelasan kenyataan yang ada. Makanya lur, kalau bisa, ayolah saya betul-betul gimana ya, kalau bisa ayo kita pahami yang sebenarnya ayat dengan kenyataan yang ada, bukan diada-adakan, bukan apalagi menghayal, tapi kenyataan yang ada. Kemarin kalau soal ajaran atau tuntunan atau ageman, itu sudah saya jelaskan di wudhu atau amar ma'ruf, dan bab selanjutnya itu adalah nahi mungkar, memerangi yang mungkar. Berawal dari diri kita dulu. Yang namanya mungkar itu sudah masuk dalam nafsu, itu hubungannya dengan rasa, dan itulah yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim diibaratkan itu rambut yang dibelah menjadi 7, sangat-sangat tipis, sangat-sangat tajam, dan hanya sedikit yang bisa melewati itu, melalui itu. Apa sih jembatan Shiratal Mustaqim? Ya 7 nafsu, 7 sifat yang harus diperangi. Ya itu yang sebenarnya jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kalau untuk mau lepas dari, mau bisa lewat dari jembatan Shiratal Mustaqim, ya mulai sekarang tuh jembatan itu diperbaiki. Kalau bisa dicor. Bagaimana mengecornya? Ya melalui wudhu dan puasa yang sebenarnya. Kita pahami yang sebenarnya, bukan cuma di bibir. Karena kebanyakan termasuk saya sendiri, itu masih terkadang tuh lupa kepada Allah, mengatakan bahwa Tuhan tuntutan hati itu di bibir,
kita ngomong, betul-betul ngomong lillahi ta'ala, tapi di hati belum tentu. Di hati itu belum tentu menuntut, betul-betul menuntut kepada Allah. Kenyataannya kita itu masih menghalalkan segala cara untuk menghadap kepada Allah, padahal itu keinginan sendiri, nafsu kita sendiri, mengatasnamakan Allah. Dengan contoh logika aja lah, banyak orang yang menuntut itu bukan kepada Allah, tapi melalui benda. Nggak tahu itu keris, nggak tahu itu cincin, nggak tahu itu apalah. Yang jelas karena uang lah yang merusak segalanya, merusak ajaran, merusak akhlak. Itu kenyataan yang ada. Betul, mengatasnamakan Allah itu di bibir, di hati kebanyakan itu mengandalkan pakaiannya. Apa pakaiannya itu? Banyak. Kalau soal ajaran, pakaiannya itu yang disebut kalau orang Jawa itu piandel, itu mengandalkan itu, atau mengandalkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu selalu dibangga-banggakan, itu selalu ya, arah hati kita itu pasti larinya ke suatu barang yang kita anggap itu lebih. Itu kenyataan yang ada. Bukan kepada Allah, mulut aja yang bicara kepada Allah. Dan itu hanya orang-orang yang bisa ngelewatin itu, hanya orang-orang yang gimana ya, hati betul-betul, aduh kok belepotan saya ngomong. Orang yang bisa melewati itu, orang yang tidak mengandalkan itu tuh hanya sedikit. Betul-betul lillahi ta'ala itu hanya sedikit. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu nahi mungkar itu yang sebenar itu memerangi rasa yang berlebihan, rasa yang menjerumuskan, karena semua itu bertemu dengan rasa memiliki, rasa paling pintar, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Itu yang harus dibuang, itu yang harus dibunuh, yang dimatikan. Karena dengan rasa itu juga kita bisa menyelamatkan semuanya. Jadi intinya jangan pernah merasa memiliki. Untuk apa ya, untuk raga kita aja. Kalau kita betul-betul bisa menjaga antara zahir dan batin, menyatukan itu semua, insya Allah semua itu selamat, insya Allah. Jadi tidak seperti bangkai yang mati, bedanya cuma dikubur sama ndak. Itu ndak. Kalau memang Allah berkehendak betul-betul innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah maka kembali ke Allah. Waduh, durasi kayaknya kepanjangan lur. Jadi untuk selanjutnya saya mohon maaf. Sekian dulu, kita lanjut ke video besoknya lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.